Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Nurlita Rahmawati. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam semester 3. NIM saya 19.2.13.10.29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama, konsepsi formal substantif hukum Islam. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyaratkan Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah larangan, atau perintah pada masa itu. Fikih sinonim dengan kata syariah atau din. Abu Hanifah, seorang imam mazhab yang 4, mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia, sebagaimana yang dikutip Abdul Karim Zaidan, mencangkup pada hukum-hukum i'tiqodiyah seperti kewajiban beriman kepada Allah, hukum-hukum perasaan atau akhlak seperti kewajiban untuk jujur, dan hukum-hukum amaliyah yang berkenaan dengan masalah-masalah ibadah dan muamalah seperti kewajiban berpuasa dan diperbolehkannya jual beli. Ada 2 pengertian fikih menurut para fuqaha. Yang pertama, fikih memelihara masalah-masalah hukum secara praktis atau berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fikih adalah kumpulan hukum-hukum syara'. Yang selanjutnya yaitu 5 perbedaan syariah dan fikih menurut Umar Sulaiman. Yang pertama, syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih itu bersifat terus berkembang. Yang kedua, kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang tidak salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Yang ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Yang keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi orang lain untuk melaksanakan dan meninggalkan tanpa mengenal ruang dan waktu. Yang terakhir, hukum syariat kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Yang selanjutnya, 2 dimensi dalam memahami hukum Islam menurut Juhayya. Yang pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah, karena yakni sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Besar. Dalam pengertian ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cangkupannya luas, mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Yang selanjutnya, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan gaya manusia yang sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci, melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan naqasid. Dapat dipahami juga bahwa syariah adalah konsep substansial dan seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum, sementara fikih merupakan supaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Dengan demikian, fikih cenderung sebagai konsep fungsional. Selanjutnya, menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah, sedangkan syariah juga membahas hukum ijtihadiyah dan juga membahas hukum-hukum i'tiqodiyah dan akhlakiyah. Yang selanjutnya, Skaf menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum. Yang dimaksud hukum Islam itu harus bersifat teknis dan bukan sebatas normatif saja. Yang selanjutnya, 9 arti hukum menurut Sorjono Sukanto dan Mustafa Abdullah. Yang pertama, hukum dalam ilmu atau dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran yang kenyataan atau fakta. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah dan norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis.
Yang selanjutnya, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang selanjutnya juga hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur. Dan yang terakhir, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Yang selanjutnya, pandangan hukum menurut Skahat. Yang pertama, sumber hukum pertama Islam adalah tradisi masyarakat pra-Islam atau hukum-hukum adat dan bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, secara terminologi, pemikiran Skahat memiliki dinamika, tetapi secara substansial, hukum Islam di mata Skahat harus memiliki sifat teknis dan formal, cenderung pada berpikir praktis semata, tanpa memasukkan unsur-unsur teologi sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ijtihad para ulama. Yang kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Adat dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Adat dan tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sumber hukum Islam sekunder. Yang selanjutnya, adat dan tradisi yang diterima oleh Nabi Muhammad dapat dihubungkan dengan tema hadis dan sunnah, dan dapat pula dalam praktiknya mempunyai otoritas yang sama dengan sunnah Nabi tersebut. Hal ini didasarkan pada teori umum tentang hadis, yakni apapun yang dikatakan, diperbuat, dan ataupun yang dipersetujui oleh Nabi itu membentuk sunnah. Hukum Islam yang dimaksud Skahat adalah hukum yang berdimensi uluhiyah dan insaniyah, atau dengan kata lain, hukum praktis semata. Hukum Islam tidak hanya berbicara tentang aspek lahiriah semata. Di samping pemahaman intelektual murni, terminologi fikih juga mengarah pada kedalaman dan intensitas keyakinan, tauhid, hukum-hukum peribadatan, ajaran Islam lainnya. Jadi, adat yang ada pada masa Nabi, baik berasal dari Nabi sendiri atau adat lainnya berasal dari tradisi berbagai daerah Islam, sebagai suatu sumber untuk memformulasikan hukum-hukum sebagaimana pemikiran Skahat tersebut. Misalnya, kedudukan ijma dan qiyas secara prinsipil. Tidak berbeda antara pandangan Skahat dengan pakar hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pendapat Skahat bahwa kedua sumber Islam tersebut berasal dari tradisi Yahudi, bukan dari tradisi Islam. Meskipun ulama berbeda-beda pendapat menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semuanya sepakat bahwa hukum Islam itu dimulai sejak zaman Rasulullah, bukan dari tradisi Yahudi itu sendiri. Dan Harun Nasution menjelaskan bahwa periode Nabi, segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk diselesaikan. Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum secara direkt atau langsung. Pembuat hukum adalah Nabi. Secara indirekt atau secara tidak langsung, Tuhanlah membuat hukum karena hukumnya dikeluarkan Nabi bersumber pada wahyu Tuhannya. Yang selanjutnya, yaitu bentuk hukum didasarkan bahwa hukum sebagai kaidah memiliki 3 asas. Teori ini dikemukakan oleh Suharjono Soekanto. Asas yang pertama, kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang ditetapkan, atau bila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. Yang kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis. Apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima warga masyarakat, atau teori kekuasaan. Atau kaidah tersebut berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai teori pengakuan. Yang selanjutnya, kaidah hukum berlaku secara filosofis.
artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu yang ketiga, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Joya Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah itu, dalam arti ia ialah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, filsafat dalam artian filsafat hukum Islam, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, pendekatan teologi. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Suatu kegiatan yang dicurahkan pada ini suatu refleksi ketuhanan, menentukan jelas dan koheren mungkin arti dari implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukum-hukumnya. Yang selanjutnya, pendekatan filsafat. Filsafat mempunyai tugas utama. Pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Keduanya tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu. Bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri, seolah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu-ilmu lainnya. Di sini saya menjelaskan hanya 2 pendekatan. Yang selanjutnya akan dibahas nanti. Pembahasan yang selanjutnya, kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam dalam pemahaman Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan terjalin dengan ilmu agama lainnya. Yang selanjutnya, filsafat hukum Islam memiliki objek, baik teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi: pertama, prinsip-prinsip hukum Islam; yang kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam; yang ketiga, tujuan hukum Islam; yang keempat, asas-asas hukum Islam; dan yang terakhir, kaidah-kaidah hukum Islam. Yang selanjutnya, menurut Fazlur Rahman, sebagai mekanisme hukum yang sistematis harus tertumpu pada satu usul fikih atau prinsip-prinsip hukum yang diambil dalam Al-Quran dan hadis melalui pendekatan bahasa. Yang kedua, melalui maqasid asy-syariah, yakni mekanisme hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan hukum atau filsafat hukum yang membahas dan merinci dasar-dasar moral keagamaan dari hukum itu. Skahat menggali istilah-istilah hukum dari segi bahasa secara umum. Skahat juga menggunakan metode sosiologi hukum yang persis metode sosiologi hukum Max Weber. Hal itu terlihat dari teori membedakan antara hukum publik dan hukum perdata, antara hukum positif dan hukum alam, serta hukum objektif dan subjektif.